Selamat malam semuanya. Terima kasih buat kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang akuntansi kewajiban yang disusun oleh Romida Sibarani, saya sendiri, dan teman saya Priyanka Sonali, Kezia Evangeline Bukit, dan terakhir Joli Valentina Simorangkir. Dengan lingkup pembahasan, pengertian kewajiban, dan kedua kewajiban lancar beserta contohnya, terakhir kewajiban jangka panjang beserta contohnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Kezia Evangeline Bukit. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dilakukan seseorang sebagai bentuk tanggung jawab atas permasalahan tertentu, baik secara moral ataupun hukum. Kewajiban lancar atau jangka pendek. Kewajiban lancar atau jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan akan dibayar dalam waktu 1 tahun dengan menggunakan aktiva lancar yang ada, atau hasil dari pembentukan kewajiban lancar lainnya, yang termasuk kewajiban lancar sebagai berikut. Yang pertama, hukum utang dagang adalah kewajiban kepada pihak lain yang timbul akibat pembelian barang atau jasa. 2. Hutang wasal adalah kewajiban yang berupa janji tertulis untuk membentuk sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa yang akan datang kepada pihak lain yang timbul akibat pembelian barang atau jasa, transaksi pinjaman, dan hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo. 3. Hutang dividen adalah kewajiban perusahaan kepada pemegang saham karena mengumumkan pembagian laba berupa kas atau aktiva lain. Saya kembalikan kepada Kak Romida. Berikutnya akan saya jelaskan sendiri contoh soal hutang dagang. CV Sentral Jaya memiliki data keuangan sebagai berikut. Buatlah jurnal dengan menggunakan metode bruto dan neto. Yang pertama, pada tanggal 2 Oktober 2010, dibeli barang dagang secara kredit sebesar 5 juta. Jurnalnya di sini, pembelian pada hutang usaha, yaitu sebesar 5 juta. Yang kedua, pada tanggal 9 Oktober 2010, dibayar hutang dagang sebesar 3 juta dengan mendapatkan diskon atau potongan pembelian 2%. Jurnalnya hutang usaha pada kas dan diskon pembelian. Hutang usaha sebesar 3 juta, kas 2.940, dan diskon pembelian 60.000. Dari mana kita dapatkan 60.000? Yaitu 3 juta dikali potongan pembelian 2%. Kemudian yang terakhir, pada tanggal 20 Oktober 2010 dilunasi sisa hutang dagang dengan jurnal hutang usaha pada kas yaitu 2 juta rupiah. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya, Priyanka Sonali. Selanjutnya yang akan kita bahas mengenai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang penyelesaiannya memerlukan waktu lebih dari 1 periode siklus akuntansi atau lebih dari 1 tahun. Kewajiban jangka panjang seperti hutang hipotek. Hutang hipotek adalah pinjaman yang harus dijamin dengan harta tidak bergerak. Jika peminjam tidak melunasi pinjaman pada waktunya, maka pemberi pinjaman dapat menjual jaminan untuk diperhitungkan dengan pinjaman yang bersangkutan. Pinjaman hipotek biasanya dapat diambil apabila dana yang diperlukan dapat dipinjam dari satu sumber. Misalnya dengan mengambil pinjaman dari suatu bank tertentu. Selanjutnya, saya serahkan kepada Bang Jody untuk membaca. Contoh soal hutang hipotek. Pada tanggal 1 Agustus 2014, PT Panisa menarik pinjaman hipotek sebesar 20 juta rupiah dengan biaya administrasi 1 juta rupiah yang diangsur 6 bulan sekali dengan bunga 15% per tahun. Jangka waktu pelunasan 20 bulan. Yang diminta, yang pertama pinjaman hipotek saat angsuran, yang kedua jurnal penyesuaian pada akhir periode. Di mana penyelesaiannya, yang pertama, di mana jurnalnya pinjaman hipotek kas 19 juta rupiah, biaya administrasi 1 juta rupiah pada hutang hipotek 20 juta rupiah, dan jurnal angsuran dan bunga hutang hipotek 6 juta rupiah, bunga
Rp1.500.000 pada kas Rp7.500.000. Yang dimana cara perhitungannya hutang hipotek sama dengan Rp20 juta dibagi 20 bulan dikali 6 bulan sama dengan Rp6 juta. Dan perhitungan untuk bunganya yaitu 15% dikali 6/12 dikali 20 juta sama dengan Rp1.500.000. Dan untuk penyelesaian ada soal nomor 2-nya yang jurnalnya hutang hipotek Rp5 juta, biaya bunga Rp1.250.000. Pada hutang hipotek segera dibayar Rp5 juta, hutang bunga Rp1.250.000. Yang dimana perhitungannya hutang hipotek sama dengan Rp1 juta dikali 5 bulan sama dengan Rp5 juta. Dan perhitungan untuk bunganya yaitu 15% dikali 5/12 dikali 20 juta sama dengan Rp1.250.000. Sekian dan terima kasih dari presentasi kami. Selanjutnya, mungkin dari kelompok kita sendiri, dari teman-teman yang mau mendiskusikan terkait dengan materi yang baru kita baca, ada? Perkenalkan, nama saya Priyanka Sonali. Tadi ada di slide kelima mengenai tentang hutang wesel. Jadi saya ingin bertanya, Kak. Tadi kan di situ ada dijelasin mengenai jurnal dari hutang dagang. Jadi kan belum ada penjelasan mengenai hutang wesel tuh. Jurnal hutang wesel. Jadi saya ingin bertanya mengenai jurnal hutang wesel. Ada yang bisa Izin dari saya, Romida Boris Marani, mau menjawab pertanyaan dari Priyanka. Untuk jurnal hutang wesel, kalau kita langsung bayar, jurnalnya itu hutang usaha pada wesel bayar. Kalau kita dengan bunga, wesel beban pada kas. Bisa dimengerti? Bisa, Kak. Terima kasih, Kak Mida. Untuk selanjutnya, mungkin teman-teman masih ada yang mau didiskusikan? Saya dari KJ Evanglin ingin bertanya pada teman-teman. Jadi, hutang hipotek adalah pinjaman jangka panjang dengan jaminan. Jadi, misalnya peminjam tidak melunasi hutangnya, bagaimana atau apa yang kita harus lakukan? Saya Priyanka Sonali izin menjawab pertanyaan dari Kak Kezia mengenai hutang hipotek. Jika peminjam tidak mampu melunasi pinjamannya pada waktunya, maka pemberi pinjaman dapat menjual jaminan untuk diperhitungkan dengan pinjaman yang bersangkutan. Bisa dipahami, Kak Kezia? Bisa, Kak. Terima kasih. Ada lagi yang mau didiskusikan? Baik, saya Juli Valentino Sumerangkir ingin menanyakan pada slide yang kelima, yang dimana tentang hutang dividen. Apa akibatnya jika pemegang saham tidak menerima hutang dividen tersebut? Saya bantu jawab. Saya KJ Evanglin. Jika dividen tidak diambil oleh pemegang saham setelah 5 tahun sejak tanggal pembayaran dividen ditetapkan, maka akan dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Jika dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus itu 10 tahun tidak diambil, maka akan menjadi hak perseroan. Terima kasih. Untuk Bang Joli bisa dimengerti? Baik, terima kasih. Masih ada yang mau didiskusikan? Terakhir nih ya, dari saya mau bertanya. Ini kan kita contoh hutang dagang ya, dengan potongan pembelian 2%. Ada nggak dari teman kita yang bisa jelasin kalau contohnya itu kita membeli
secara kredit atau ngutang dengan syarat 2/10 N30. Itu ada yang bisa jelasin nggak maksudnya? Oke, baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Kak Romida Sibarani. Artinya 2/10 N/30 yaitu yang dimana pembeli akan diberikan potongan 2% jika ia membayar harga faktur paling lambat 10 hari setelah tanggal transaksi. Sedangkan waktu pembayaran yang paling lambatnya adalah 30 hari. Sekian, Kak. Oke, sampai sini aja diskusi kita. Sekian dan terima kasih.